Shalom, siang jemaat GKA. Faro, Firen, tidak terasa sebentar lagi bulan Desember. Sebentar lagi Natal dong. Benar sekali. Dengar-dengar Natal sekolah minggu tahun ini ada yang spesial. Iya, benar sekali. Selama 2 tahun berturut-turut, Natal sekolah minggu melalui Zoom. Puji Tuhan, tahun ini kita bisa Natalan tatap muka. Wah, pasti meriah dan penuh sukacita. Iya dong, karena kita merayakan Natal bersama teman-teman yang lain. Kapan acaranya? Aku sudah tidak sabar. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is wide, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, 240 for a speed, and hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Ingat ya teman-teman, acara Natal Sekolah Minggu tanggal 18 Desember 2022 jam 4 sore, jangan sampai ketinggalan. Di atas dahan burung cendrawasih. Membuat sarang di pagi hari. Cukup sekian, terima kasih. Kapan-kapan jumpa lagi. Shalom, Tuhan Yesus berkati.
saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ketika dunia terus berubah dan tidak menentu, dunia sekitar kita begitu banyak masalah dan ancaman, tetapi hanya satu yang pasti dan yang tidak berubah adalah Allah dan kebaikannya. Amin. Oleh kemurahannya kita datang berkumpul pada pagi hari ini mau beribadah kepada Dia. Setiap aspek kehidupan kita telah dihiasi oleh kemurahan dan kebaikan Allah. Kita mau datang, kita mau menyanyikan lagu Kau hiasi kehidupanku berkat kemurahan-Mu. Dengan hati yang rindu, dengan hati yang bersyukur, kita datang kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. saat ini karena kasih-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami ada sampai detik ini
Semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena apa yang kami miliki, tetapi karena kemurahan Allah semata. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat, kita akui kebaikan Tuhan dan kemurahannya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu, segalanya Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, lewat pengakuan kami di dalam lagu yang telah kami nyanyikan, bahwa kami ada sampai detik ini, bukan karena kekuatan kami, bukan dengan apa yang kami miliki, bukan dengan segala fasilitas yang mendukung kami di dalam sarana untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi anugerah Allah sendirilah yang mengantarkan kami datang ke dalam bait-Mu yang kudus, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Putra-Mu yang tunggal, yang telah menyelamatkan kami dari kutuk dan dosa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami, setiap tim pelayan, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada, membawa kami di dalam ibadah yang sesungguhnya, mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Allah untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mengakui bahwa Tuhan itu baik, amin. Dia beserta dengan kita. Dia ada juga di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita terus bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia.
Dan menguatkan suami saya Freddy yang telah sakit waktu tanggal saya lupa itu sudah sakit di rumah dalam 1 minggu. Sebelumnya 3 hari panas, habis panas terus saya katanya tempat kencingnya sakit, terus saya dapat 3 hari kok tidak sembuh-sembuh, panasnya tidak turun. Saya kasih paracetamol, naik turun, terus saya ke dokter klinik ya, di dokter Warman di Jalan Tuban sana. Terus dia disuntik vitamin, habis disuntik vitamin terus dia sembuh, kok naik lagi, panas lagi. Habis itu saya minum paracetamol, dingin lagi, panas lagi. Itu Tuhan, gimana itu kan. Terus saya malam itu juga jam 7 malam saya sama cucu saya Elizabeth itu naik mobil Grab, saya antar ke PHC. Habis dari PHC di IGD diperiksa jantungnya, kan kelihatan panas, batuk, sama nafasnya sesek. Terus begitu sama dokternya diperiksa jantungnya, habis diperiksa terus dibawa ke foto untuk paru-parunya. Habis difoto terus langsung dibawa ke Jamrut 6. Katanya diisolasi, Bu, ini diisolasi, Bu, katanya. Aduh, dalam hati saya, Tuhan, saya langsung lemes, Tuhan, jangan sampai suami saya kena sakit apapun ya, tapi saya berserah pada Tuhan. Tuhan, saya serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang saja menyembuhkan dan menguatkan. Terus saya dipindah di Jamrut 6. Habis itu sama dokternya di oksigen karena nafasnya sesek dan karena batuk itu. Terus dapat 2 hari di infus itu, suntikannya itu tiap hari itu 10 kali. Jadi pagi 4, pagi 3, siang 4, sorenya 2, terus malamnya 2. Terus itu berulang-ulang tiap hari. Terus infus itu berjalan terus. Terus habis itu dapat 2 hari dipindah lagi ke Jamrut 7. Saya gini, pagi-pagi itu jam 5 pagi diusut ya ke Jamrut 7. Saya gini, khusus kok dipindah lagi? Iya, Bu, karena di Jamrut 6 itu yang bahaya, maksudnya yang sakit keras katanya gitu. Terus begituan dipindah ke Jamrut 7. Di Jamrut 7 dipindah lagi ke Ruby 10. Jadi naik ke tingkat 4. Sebelumnya itu lagi untuk otak itu, untuk otaknya ya. Terus di foto, terus ya puji Tuhan semuanya normal semua. Jadi paru-parunya bagus, fotonya, terus otaknya bagus, semua bagus. Tapi katanya penyumbatan jantung. Terus saya sama suami saya itu di swab, katanya, Bu, ini enggak boleh orang lain untuk besuk, katanya. Terus ya puji Tuhan, saya berterima kasih pada Pak Yakobus dan Ibu serta Tante dan Om Paulus serta Pak Eli dan anak setia dan
juga Ula dan Mbak Ika dari Maputro. Saya berterima kasih atas dukungannya karena sempat untuk ke sana melihat suami saya. Juga saya berterima kasih pada ibu bapak yang membantu untuk berdoa untuk suami saya. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah menyembuhkan dan menguatkan. Tapi hari ini suami saya masih berkuat ya, jalannya masih goyang-goyang sama nafasnya masih nongkrong, jadi belum pulih sungguh. Kemarin itu sempat jatuh lagi di rumah. Tapi saya semuanya serahkan pada Tuhan. Pasti Tuhan memberi kekuatan kesehatan untuk suami saya. Dan saya juga minta tolong, minta bantu doa untuk anak saya supaya kembali setia di gereja ini dengan sungguh-sungguh bersama keluarganya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih buat kesaksiannya. Kiranya suami dari Bu Rina Tuhan pulihkan dan anak juga kembali setia beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya berikan kepada paduan suara umum untuk mempersiapkan diri tampil ke depan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kita menyanyikan diri Bapak-Ibu pada Tuhan. Yesus selalu bersama.
Terima kasih kepada paduan suara umum lewat lirik lagu yang telah dinyanyikan mengingatkan kita bahwa jalan hidup orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Seperti tema perenungan firman yang akan diberitakan pada hari ini, kepastian jalan hidup orang benar. Dan lewat firman yang akan diberitakan ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Dialah pengharapan kita yang sesungguhnya. Sekalipun di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian, tetapi tujuan yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan bagi kita orang yang dibenarkan. Walau 1000 rebah di sisimu, tiada pernah meragukan kasih setiamu ya Tuhan. Di setiap waktu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tiada pernah kuragukan.
kami Tuhan, umat-umat yang telah dibenarkan oleh darah putra yang Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Penyembahan silakan menyembah. Yang mau bernyanyi silakan bernyanyi. Akuilah Tuhan, sembahlah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih. Kami bersyukur. Takkan berdaya sebab Yesus sertaku. Berikan kita kesempatan untuk mau bersyukur secara pribadi dengan Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan, sumber kehidupanmu, sumber kehidupanku, sumber kekuatanku, kekuatan kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jamahlah setiap kami Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berjalanlah bersama kami. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Akan bimbang. Jalan kebenaran. Agar ku tidak tersesat, mengikuti peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap kami membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau
kasih kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Peganglah tangan kami, Roh Kudus. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak tahu jalan yang Tuhan tunjukkan tanpa Engkau menyertai kami. Kami sesat tanpa Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Kami membutuhkan Engkau dalam perjalanan rohani kami ini Tuhan. Dan pagi hari ini melalui firman Tuhan menunjukkan jalan lagi bagi kami, supaya kami semakin melihat jalan yang Tuhan kehendaki, supaya kami tetap di jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Roh Kudus, pegang hati kami, pikiran kami, jamah kami, urapi kami semua Tuhan, supaya kami dibawa di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami sungguh bersyukur dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama istri saya menyapa kita semua, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dibawa untuk mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan melalui puji-pujian yang kita sudah nyanyikan bersama. Suatu nyanyian yang meyakinkan kita, yang menguatkan kita bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin perjalanan kita, Tuhan memegang kehidupan kita. Karena itu adalah suatu kerinduan Tuhan bagi kita, supaya kita tidak sesat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tadi pemimpin pujian sudah menyinggung mengenai tema yang mau kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu kepastian jalan hidup orang percaya. Kepastian jalan hidup orang percaya. Kita yang ada di sini, yang sudah percaya kepada Kristus, kita ingatkan lagi supaya perjalanan kita ini perjalanan yang pasti. Kemana tujuan kita? Kemana kita melangkah? Arah tujuan perjalanan rohani kita kemana? Kita datang ibadah ini tujuannya kemana? Kita melayani, kita melakukan segala hal, paduan suara, main musik dan lain sebagainya, tujuannya kemana? Nah, kepastian jalan hidup orang percaya ini kita bisa renungkan nanti di dalam Mazmur 16. Mazmur 16 ini ada 11 ayat, tapi kita akan baca secara bertahap. Ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu. Nanti setelah itu nanti baru ayat 7 sampai ayat 11. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bahagia orang saleh, Miktan dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Pertama besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darat, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Amin. Terima kasih. Ayat-ayat ini merupakan suatu keyakinan dari pemazmur, yaitu Daud. Di ayat 1 sampai 6 ini saya mengambil satu kesimpulan bahwa kepastian bahwa Tuhanlah yang terbaik. Kepastian bahwa Tuhanlah yang terbaik.
Di ayat 2 dikatakan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini pemazmur. Saya merenungkan ini, saya juga bertanya dalam hati saya, apakah Tuhan yang terbaik dalam hidupku? Apakah kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidupku. Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidupku, dalam nikahku, dalam pekerjaanku, dalam seluruh hidupku. Engkau yang terbaik. Engkau yang melebihi segala-galanya. Saya bertanya dalam hati saya, apakah Tuhan sudah menjadi yang terbaik dalam hati saya, dalam hidup saya? Dan saya mengajak Bapak Ibu juga, tanyakan dalam hati kita masing-masing, apakah Tuhan ini adalah yang terbaik dalam kehidupan kita? Atau ada hal-hal yang lain yang lebih baik, yang kita rasa lebih baik daripada Tuhan sendiri? Tetapi di sini pemazmur memberikan suatu kepastian dalam hidupnya. Aku berkata kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ada banyak, saya melihat dalam beberapa terjemahan mengenai ayat ini, kecenderungan ayat ini menyatakan bahwa memang Tuhan itu yang terbaik. Ada juga yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terbaik datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Tetapi saya melihat bahwa Tuhanlah yang terbaik. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik juga dalam kehidupan kita. Kalau Daud berbicara tentang bahwa Tuhanlah yang terbaik, tidak ada yang baik selain daripada Tuhan. Dia seorang raja, dia seorang yang pemimpin bangsa. Secara kedudukan dia memiliki kedudukan, secara kuasa dia memiliki kuasa, dia memiliki banyak hal. Tetapi dari apa yang dia miliki, dari semua yang dia bisa dapatkan, dia katakan, Engkau Tuhan yang baik, tidak ada yang lain yang lebih baik daripada Engkau. Hanya Engkau saja. Adakah kita mengaku di hadapan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, Tuhan Engkau yang terbaik dalam hidupku, tidak ada yang baik selain Engkau, sehingga kita memperlakukan Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai sasaran hidup kita, karena Dialah yang baik, karena Dialah yang utama, karena Dialah yang terpenting dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Kita menjadikan Tuhan satu-satunya yang terbaik, yang terpenting di dalam hidup kita. Dan ternyata keyakinan ini bukan hanya berbicara tentang suatu keyakinan, suatu pengakuan, tapi juga dinyatakan melalui kehidupannya sehari-hari. Nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Jadi di poin pertama ini, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kepastian jalan hidup orang percaya dimulai dari kepastian bahwa Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup saya, dalam hidup kita. Dibandingkan dengan ayat yang keempat nanti, dikatakan bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ternyata ketika pemazmur ini menyampaikan bahwa Tuhan hanya Engkau, tidak ada yang lain, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang melihat ada yang lain, ada yang mengikuti yang lain.
yaitu Allah yang lain, bukan Tuhan yang dikenal, yang disembah oleh pemazmur. Jadi seolah-olah ini pemazmur sedang berhadapan dengan satu pilihan. Dia melihat Allah, tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang mengikuti Allah lain. Tetapi pemazmur melihat tidak ada yang lain. Allah lain bukanlah bagianku. Bagianku adalah Tuhan. Dan dia katakan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Lalu dia menyampaikan, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka dari darah. Kalau pemazmur menyampaikan, Tuhan tidak ada yang lain selain Engkau, maka tindakannya yang dia lakukan, dia katakan, aku tidak ikut untuk mempersembahkan korban curahan darah kepada Allah lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Aku tidak percaya kepada Allah lain. Aku tidak percaya kepada kekuatan yang lain. Aku tidak percaya kepada Tuhan yang lain selain kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini suatu iman keyakinan dan nyata dari perbuatannya sehari-hari. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Antara iman kita ini dengan praktek hidup kita, kita harus melakukannya dengan sejalan. Pemazmur memiliki iman keyakinan yang kokoh kepada Tuhan, tetapi dia juga mengambil suatu komitmen, suatu ketegasan dalam perjalanan hidupnya. Dia katakan, aku tidak akan mempersembahkan korban curahan darah kepada Allah lain. Mungkin saat ini kita tidak sedang berhadapan seperti yang dihadapi oleh Daud. Ada Allah lain di mana waktu itu orang Israel bisa saja menyembah, mempersembahkan korban kepada patung, kepada berhala. Kita saat ini tidak sedang menghadapi itu. Kita tidak mempersembahkan korban, tidak mempersembahkan curahan darah. Tetapi kalau kita memperhatikan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kekuatan yang lain, Allah yang lain, bukan hanya dalam bentuk wujud berhala dan patung dan lain sebagainya, tetapi juga segala hal yang membuat kita menjadikan sesuatu itu lebih baik daripada Tuhan, itu juga adalah berhala. Sehingga penulis ini dengan begitu, ini kan puisi ya, tapi satu ungkapan yang dia ungkapkan kepada Tuhan, dia tidak hanya berkata Engkau Tuhan satu-satunya, tapi dia membandingkan Engkau yang terbaik, Engkau tidak ada yang baik selain Engkau. Berarti hanya Tuhan ini yang baik, yang lain tidak baik. Jadi kalau ada sesuatu yang baik menurut kita, melebihi daripada Tuhan, itu adalah suatu bentuk kita mempersembahkan curahan darah kepada-Nya. Karena sesuatu yang baik kita biasanya akan mengejar itu, akan mempertahankannya, akan menjadikannya sebagai objek yang harus kita kejar. Kalau misalnya sesuatu yang menurut kita yang baik itu adalah pekerjaan kita lebih daripada Tuhan, maka kita akan mengutamakan pekerjaan kita. Kita akan menginvestasikan seluruh tenaga kita, waktu kita, bahkan waktu untuk kita seharusnya kepada Tuhan, kita gunakan untuk itu. Karena menurut kita ini yang terbaik, ini yang lebih penting daripada Tuhan.
Saya sampaikan kepada kita, dan saya sampaikan kepada diri saya sendiri, dan saya coba ajarkan juga kepada keluarga saya, anak saya. Saya bilang, apa wujudnya kalau kita menjadikan Tuhan yang terbaik, Tuhan yang utama dalam kehidupan kita? Satu, bukti yang bisa kita lakukan adalah kita mengutamakan Dia dalam ibadah. Kita beribadah, kita melakukan ibadah karena kita mengutamakan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita, karena Dia yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kalau kita anggap bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang utama, maka kita bisa menjadikannya nomor 2. Nanti masih ada waktu lagi untuk datang kepada Tuhan, masih ada minggu depan, masih ada hari-hari lain, dan akhirnya itu menjadi karakter sifat kita yang terus menerus, dan akhirnya menjadi kebiasaan kita menganggap bahwa datang kepada Tuhan itu, beribadah kepada Tuhan itu, beribadah kepada Tuhan itu ya nomor 2 kalau ada waktu. Tetapi kalau itu sesuatu yang baik, kita akan melakukannya. Kemarin saya mengikuti pemberkatan nikah di Lemah Putro maupun di resepsinya. Saya melihat begini, tiba-tiba memberikan satu pengertian begini. Ini 2 pasangan, mereka menikah, dan saya melihat bagaimana persiapan mereka, karena itu adalah momen penting bagi mereka, di mana satu dengan yang lain merupakan sesuatu yang sangat spesial. Pasangan masing-masing adalah pasangan yang spesial, dan mereka mempersiapkan diri masing-masing untuk bertemu, untuk diberkati di gereja maupun di resepsi. Mereka dari jam berapa hari Sabtu pagi itu mereka sudah persiapan, karena pemberkatannya jam 10 pagi. Udah pagi-pagi mereka sudah mempersiapkan diri, karena mereka mau bertemu dan mau diberkati. Saya memiliki pemikiran begini, kalau misalkan kita menyadari bahwa Tuhan itu sesuatu yang spesial bagi kita, dan kita ingin ketemu dengan Dia, kita akan mempersiapkan diri, karena kita bertemu dengan Tuhan, mempelai kita, begitu ya. Kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena Dia yang terpenting dalam hidup kita. Tapi kalau biasa-biasa saja, kita tidak, persiapan biasa saja. Makanya saya coba secara sederhana saya sampaikan kepada, mulai dari anak saya dan kita semua, dan diri saya sendiri. Ketika kita datang beribadah, kalau kita memiliki pemikiran, Tuhan Engkau yang terbaik dalam hidupku, mulai dari awal kita ibadah, kita benar-benar sudah mempersiapkan diri. Kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, supaya ketika saya sepanjang ibadah itu, pikiran hati saya benar-benar tertuju kepada Tuhan, tidak ada yang mengganggu saya. Karena dalam pengalaman, kalau kita tidak persiapan, kita tiba-tiba masuk ke gereja, ada aja gangguan, apalagi kita punya anak kecil ya. Ada gangguan, sehingga kita tidak konsentrasi, hati kita kadang tidak damai, sehingga firman Tuhan yang disampaikan, puji-pujian yang kita nyanyikan, kita asal begitu saja keluar dari gereja, tidak dapat apa-apa. Pemazmur menyampaikan, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Dan yang kedua, juga tidak menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Yang ada di bibir kita bukan nama Allah-Allah lain, bukan kekuatan yang lain. Yang ada di bibir kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Kalau orang-orang datang
mempersembahkan korban kepada Allah lain, dan mereka mengucapkan kata-kata untuk memuji Allah lain itu, pemazmur katakan, tidak, di bibirku adalah puji-pujian kepada Tuhan. Itu kalau saya terjemahkan begitu. Di bibir kita, di mulut kita, yang ada adalah pujian syukur kepada Tuhan, karena Dia yang terbaik, karena Dia yang baik dalam kehidupan kita. Kalau saya bilang di sini, lebih tepat yang digunakan di sini, tidak ada yang baik, bukan terbaik. Kalau terbaik berarti masih ada yang baik, ya. Tapi baik, yang lain tidak baik berarti. Artinya karena menjadikan Tuhan ini sesuatu yang utama, maka dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki suatu keyakinan Tuhan itu yang baik dalam kehidupan kita, maka akan keluar puji-pujian dari mulut dan bibir kita, akan nyata dalam ekspresi kita ketika kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu tentu bukan hanya di gereja ini. Di gereja ini kita dipimpin, ada pemimpin pujiannya, diiringi dengan musik yang indah, ya. Dan kita diajak untuk memuji Tuhan. Mari saya ajak kita untuk dalam ibadah-ibadah kita ke depan, pujilah Tuhan dengan penuh pengertian. Biarlah yang keluar dari mulut kita ini karena suatu pemahaman kita tentang Tuhan. Tuhan itu terbaik, Tuhan itu yang baik dalam hidup kita, tidak ada yang lain, ya. Karena Dia yang baik dalam hidup kita, maka yang keluar dari hati kita ucapan syukur, terima kasih, pujian kepada Tuhan yang ada di bibir kita, ucapan syukur. Tapi kalau Tuhan itu tidak baik, maka yang keluar bisa sumut-sumut, ya, seperti orang Israel itu begitu. Wah, Tuhan ini nggak baik. Lalu yang keluar adalah sumut. Tetapi pemazmur dikatakan, aku tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku, tapi sebutlah nama Tuhan, nama Tuhan yang berkuasa. Di PA sudah ditekankan, tidak ada nama lain selain nama Tuhan, nama Kristus. Biarlah nama itu ada di mulut kita, nama itu menghiasi hati kita, nama itu nama yang berkuasa, ya, bukan latah juga, ya. Ada orang yang latah gitu, ya, digigitnya darah Yesus, ini latah namanya, baru digigit nyamuk aja, ya. Tapi biarlah dengan pengertian bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik dalam hidup kita, ya. Sehingga baik kita di gereja, kita memuji Tuhan, hati kita memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, yang ada di mulut kita adalah Tuhan. Ucapan-ucapan kita, ucapan yang penuh dengan berkat, karena ada Tuhan di sana, ya. Nama Tuhan yang ada di sana. Di rumah kita, di pekerjaan, dimanapun kita berada. Pemazmur mengajarkan bahwa aku tidak menyebut nama mereka dengan bibirku. Lalu di ayat-ayat ini, ayat 1, ayat 3, ayat 5, ayat 6, ya, saya membaca, saya menjelaskan ini secara acak begitu, ya, ayat-ayat ini. Tentu ini karena suatu keyakinan dari pemazmur, melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik dalam hidupnya. Maka di ayat 1 dikatakan, jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Dia tahu bahwa perlindungan itu ya dari Tuhan, maka dia berlindung kepada Tuhan. Dia tidak berlindung kepada yang lain. Dia tahu bahwa yang dapat memberikan perlindungan adalah Tuhan, bukan yang lain, bukan yang lain. Di ayat yang ketiga, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia dan selalu menjadi kesukaanku.
Saya melihat ini di dalam sebuah kelompok orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Ya. Kalau dalam konteks Daud mungkin waktu itu adalah di Israel gitu ya. Orang-orang kudus, satu kelompok orang kudus, dan dia mengatakan merekalah orang mulia yang selalu mencari kesukaanku. Artinya pemazmur ini dia suka dengan orang-orang kudus. Dia suka bergaul dengan mereka. Dia suka bersekutu dengan mereka. Saya melihat ini secara sederhana. Orang yang melihat Tuhan itu baik, dan juga Tuhan itu Tuhan yang utama dalam hidupnya, maka dia akan menjaga juga pergaulan hidupnya. Dia lebih suka dengan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Ya. Dia melihat orang-orang yang kudus itu adalah orang-orang yang mulia, dan dia suka di situ. Dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, dia juga akan menjaga itu. Dia akan hidup di dalam kumpulan orang-orang kudus. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan orang-orang yang berdosa, bukan itu maksudnya di sini. Tetapi justru karena kita menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, maka kita mau bergaul, mau hidup di dalam kumpulan orang-orang percaya, mau bersekutu di dalam persekutuan-persekutuan. Kalau saya bilang untuk kita saat ini, ya, jemaat-jemaat yang berkumpul, yang ada di Johor ini, ya, ini adalah orang-orang yang mulia. Aku suka kepada mereka gitu ya. Dikatakan menjadi kesukaanku, suka di dalam perkumpulan orang-orang kudus. Bukan kesukaannya di kumpulan orang-orang yang berdosa, seperti di pasal 1 atau di Mazmur 1 ya. Bukan, tetapi di kumpulan orang-orang percaya. Maka kalau saya tarik pengertiannya untuk kita saat ini ya, kita yang ada di Johor khususnya, kita berkumpul di sini untuk ibadah hari Minggu. Ini adalah perkumpulan orang-orang kudus. Hari Minggu kita datang. Apakah ini menjadi kesukaan kita? Kita suka bersekutu dengan yang lain. Ada hari Selasa, ibadah doa. Tuhan memberikan kita fasilitas untuk berdoa kepadanya. Tuhan katakan mintalah, tapi kita tidak datang meminta. Ketoklah, tapi kita tidak mengetok. Carilah, tapi kita tidak mencari. Tuhan memberikan kita melalui wadah gereja ini. Hari Selasa datang beribadah. Kita datang kepada Tuhan. Hari apa lagi? Ada komsel. Nah, sekarang komsel dibuat secara hybrid ya. Hari Kamis Minggu pertama dan minggu ketiga kumpul di sini. Yang jauh boleh mengikuti melalui Zoom. Kita sudah mulai. Ayo mari datang bersekutu, biar ini menjadi kesukaan kita. Kaum muda, remaja, hari Sabtu ada ibadah PA, pendalaman Alkitab. Dari mimbar ini kami mengajak, mari Bapak Ibu datang. Sekarang sudah onsite, bertemu di Lemah Putro. Mari datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah baik bagi kita, mari datang beribadah kepadanya. Memang untuk datang ke Lemah Putro kita harus jauh-jauh, berapa jam sebelumnya kita harus mempersiapkan. Kita menghadapi macet, menghadapi ini, kita harus naik kendaraan umum mungkin ya, naik kendaraan sendiri, belum lagi ini musim hujan ya. Ada hal yang harus kita persembahkan,
artinya pengorbanan yang harus kita lakukan, tapi datang kepada Tuhan. Ya, saya ingat dulu sebelum waktu pandemi, waduh, rindu beribadah karena udah bosan online, pengen untuk onsite begitu ya. Sudah onsite sama aja juga sepi gitu ya. Di mana salahnya? Tapi melalui firman Tuhan ini kami mengajak kita, mari, tidak ada ruginya untuk kita datang kepada Tuhan. Tidak ada ruginya. Kadang-kadang Bapak Ibu, ini pengalaman saya, kalau kita mengikuti capeknya kita datang kepada, karena memang sepertinya hati kita nggak siap, ada sedikit alasan untuk badan pegal-pegal, adalah online saja, dan mengikuti itu benar-benar nanti sakit beneran gitu. Tapi ketika kita lawan datang ke gereja, pulang nanti segar. Itu pengalaman saya, nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengikuti, aduh capek, udah seharian kerja, udahlah online saja. Ya memang benar, akhirnya lemah benar, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu yang seringkali terjadi. Tapi ketika kita bisa menerobos, kita bisa dengan iman melakukannya, karena kita bertemu dengan Tuhan kita. Tuhan, tidak ada yang baik kepadaku selain daripada Engkau. Engkau yang baik. Kita bertemu dengan Tuhan, kita rindu, kita suka ketemu dengan Tuhan karena Dia yang baik. Wah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka dikatakan di ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Wah, Dia tahu ini bukan Tuhan yang menjanjikan ini, tapi Dia tahu bahwa Tuhan memberikan ini. Engkau bagianku, Engkau milikku, Engkaulah pialaku. Dalam Alkitab, piala ini bukan berbicara tentang seperti pemenang dapat piala, bukan, tapi seperti lebih cenderung kepada minuman begitu ya. Piala, minuman, jadi sesuatu yang memuaskan begitu. Bukan kalau orang menang lomba terus dapat piala, bukan itu. Tapi saya lihat dalam terjemahan-terjemahan yang lain lebih kepada secara jasmani adalah makanan, minuman gitu ya, yang bisa memberikan kepuasan. Engkaulah bagianku, Engkaulah warisanku. Tuhanlah warisan kita. Ya, biasa kalau kita berbicara tentang warisan, apa yang di pikiran kita tentang warisan? Warisan harta, warisan tanah, warisan apalagi lah begitu ya. Kalau orang tua memberikan warisan, dan itu wah, kalau orang tuanya kaya, wah senang dapat warisan. Tapi Daud, seorang yang kalau saya bilang secara lahiriah dia memiliki semua, tapi dia melihat Tuhanlah bagiannya, warisan. Kenapa? Karena Tuhan yang baik lebih daripada semua. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Dia katakan, Tuhan itu warisanku. Dan dia menunjukkan bahwa Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Kalau Tuhan ini adalah warisan kita, maka warisan itu warisan yang terbaik, lebih daripada semua. Kita bisa memiliki apapun di dunia ini, tapi satu kali kita akan meninggalkannya juga. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nyanyian tadi itu, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tidak meninggalkanku. Engkau ada bersamaku. Bahkan setelah kita mati pun kita akan bersama Tuhan. Luar biasa. Karena Dia warisan kita. Kita akan meninggalkan harta apapun di dunia ini, kita tidak akan bawa itu. Kita wariskan lagi kalau kita punya, kita
kita dapat warisan, kemudian kita wariskan lagi, ya hanya sementara, tapi Tuhan adalah warisan kita. Sangat berbeda dengan ayat yang keempat, orang-orang yang menjadikan Allah-Allah lain sebagai sesembahan mereka. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ada kesedihan, ada duka. Jadi mengikuti Allah lain kelihatannya bisa menolong, bisa memberikan jawaban, bisa membantu, tapi justru bertambah besar kesedihannya. Mana yang mau kita pilih? Memilih Tuhan, menjadikan Tuhan, Engkaulah Tuhanku, secara pribadi. Lalu ayat 7 sampai ayat yang ke-11 kita bisa lihat bahwa selain Tuhan itu kepastian bahwa Tuhan itu adalah yang terbaik, tapi Tuhan itu juga bahwa kepastian karya Tuhan itu adalah karya yang terbaik. Artinya apa yang Tuhan berikan bagi kita selalu yang terbaik. Kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya. Ya, pada waktu malam hari, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Wah, puji Tuhan, luar biasa apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dimulai dari ayat yang ke-7 bahwa aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Jadi nasihat Tuhan itu harusnya membuat kita memuji Dia. Nasihat Tuhan itu membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Karena memang kadang-kadang nasihat itu selalu kaitannya dengan teguran. Bisa jadi nasihat itu suatu teguran, suatu hal yang meluruskan jalan hidup kita. Oh, ini sudah mulai menyimpang ini. Wah, sudah mulai malas ibadah, dinasehati. Pemazmur menanggapi nasihat Tuhan dengan suatu pujian. Kalau kita dinasehati, kalau orang tua menasehati anak menanggapi nasihat orang tua seperti apa? Kadang-kadang ditanggapi dengan cara yang salah gitu ya. Nggak suka dinasehati. Kalau Tuhan menasehati kita, bagaimana respon kita? Pemazmur dia sampaikan, aku memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena nasihat yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi yang pertama kita lihat apa yang dikerjakan Tuhan, memberikan nasihat bagi kita supaya jalan kita sebagai orang percaya ini pasti dinasihati. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan tidak sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh. Yang kedua, di ayat yang ke-8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Apa artinya? Dia berdiri di sebelah kanan kita, Dia senantiasa mendampingi kita, Dia selalu menyertai kita. Tadi paduan suara menyanyikan mengutip dari Mazmur 23, gada dan tongkatmu, aku tidak takut bahaya. Kalau di Mazmur itu secara lengkap bisa dibaca. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa?
sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu menyertai aku. Penyertaan Tuhan itu membawa kita suatu kepastian bahwa perjalanan kita perjalanan yang pasti. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga ketika kita melewati jalan-jalan yang sulit, kita goyah, kita takut, dan kita mencari alternatif yang lain untuk menolong kita. Kita tidak berlindung kepada Tuhan, tapi kita mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Saya katakan, karena saya mendengar dan melihat orang-orang Kristen masih juga tidak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada masalah dalam bisnisnya, cari alternatif. Gimana? Sudah mulai nggak cantik lagi, cari bukan make up tapi pakai susuk dan lain sebagainya. Waduh, ada masalah, bukan Tuhan yang dicari. Tapi di sini pemazmur, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, matanya tidak beralih dari Tuhan. Kenapa? Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena Tuhan menopang hidupnya, tidak akan goyah. Ada yang menggoyang, tapi tidak goyah. Kenapa? Karena ada Tuhan. Tapi kalau tidak ada Tuhan, batu kecil saja tersandung jatuh, gitu ya. Saya pikir-pikir dalam hidup sehari-hari, kalau nggak ada Tuhan, kita ini, sebentar saja. Kemarin tidak secara kebetulan, istri saya biasa naik tangga itu jemur baju, biasa santai jalan, jatuh dari kamar saya. Apa bun? Biasa di tangga itu nggak mungkin jatuh seharusnya, tapi bisa saja jatuh begitu ya. Jatuh dan ya biru-biru gitu ya. Padahal naik, kalau turun kan mungkin akan sulit ya, jatuh. Tapi ini naik, pelan-pelan lagi jalan, tapi bisa jatuh. Saya bisa bayangkan ini sudah tangganya berapa anak tangga itu dan cukup miring. Kalau tidak Tuhan tolong, ngeguling sampai ke bawah itu bahaya sekali. Jatuh ke tatap ini bagian ini sama kaki. Kok bisa sampai seperti itu? Istri saya juga saya tanya, kok bisa jatuhnya sampai seperti itu? Sampai kepalanya ketatap, ya. Ini sampai luka sedikit. Padahal pegangan dan naik. Jatuh, nggak tahu kok bisa seperti itu. Tapi saya akhirnya melihat Tuhan, sungguh-sungguh kami butuh Tuhan setiap hari. Walaupun jalan yang sudah biasa kita jalani, bisa juga jatuh. Kita sudah hati-hati, bisa jatuh. Tapi kalau dikatakan di sini bahwa Ia berdiri di sebelah kananku, itu bukan karena kekuatan kita kalau kita bisa berjalan dalam kepastian, tapi karena Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Dan dilanjutkan di ayat yang ke-10, ayat 9, ini responnya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat yang ke-10, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Pemazmur waktu itu dia melihat bahwa Engkau tidak akan membiarkan aku dalam dunia orang mati, dalam kebinasaan. Tuhan tidak akan biarkan, tetapi Tuhan akan menyelamatkan. Dan ternyata ayat ini suatu nubuat dari Daud waktu dia menulis itu. Dia tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri,
bagaimana Tuhan tidak membiarkan dia selama-lamanya akan ada di dalam kebinasaan, di dalam dunia orang mati. Satu kali akan dibangkitkan. Tetapi ini ternyata ketika kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu bisa baca, saya tidak menjelaskan ini, tapi Bapak Ibu bisa baca nanti, dua orang yang mengutip ayat-ayat ini, rasul yang ada di Kisah Para Rasul, yaitu Rasul Petrus di pasal 2 Kisah Para Rasul ayat 24 sampai 37. Ya, di dalam konteks itu bisa baca pasal 2. Itu Petrus berbicara tentang kebangkitan Kristus. Tetapi juga di pasal 13 Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Antioquia, di Pisidia, berbicara tentang kebangkitan Kristus, dia yang bangkit dari kematian, di pasal 13 ayat 34 sampai 39. Hal ini sudah dijelaskan di PA. Tetapi saya sampaikan di sini, ayat-ayat itu berbicara begini, bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagaimana Daud menulis menubuatkan tentang dia, bahwa akan ada bahwa dia akan dibangkitkan. Daud menulis ini bukan untuk dirinya sendiri. Daud sudah mati dan dia masih ada kuburannya sampai saat ini. Tetapi ini berbicara tentang kebangkitan Kristus. Dia yang mati dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan. Dia dibangkitkan untuk mengampuni dosa. Dan orang-orang yang ada di Yerusalem waktu itu, ketika mereka mendengar itu, mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Petrus katakan, bertobatlah, percayalah kepada Kristus, berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan mengalami pengampunan dosa. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan Kristus, mereka menanggapi dengan suatu pertanyaan, suatu respon yang baik. Demikian juga di jemaat di Antioquia yang di Pisidia, ketika Rasul Paulus Barnabas berbicara kepada mereka bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit, sebagaimana Daud menubuatkan. Beberapa di antara mereka dengan sukacita mereka menerima, tetapi yang lain ada juga yang menolak. Ternyata ayat-ayat ini ditulis untuk menunjukkan bahwa untuk jalan yang pasti itu melalui Yesus Kristus. Dia sampaikan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui jalan mana? Melalui jalan kematian dan kebangkitan. Percayakah kita ini dalam kehidupan kita, bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita? Dan Rasul Paulus menyampaikan dalam Korintus, karena dia sudah bangkit, maka itu juga suatu jaminan bagi kebangkitan kita. Suatu jaminan bahwa nanti juga kita akan dibangkitkan. Dan saya percaya pemazmur ini, Daud, satu kali juga akan dibangkitkan ketika Kristus datang. Tidak selama-lamanya dia ada di dalam kuburan, walaupun saat ini masih ada di kuburan. Saya nggak tahu masih ada kuburannya di Israel sana, masih ada, mungkin ada monumennya gitu ya, ada, sudah dibuat begitu ya. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa untuk kepastian jalan hidup orang percaya itu ditentukan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Daud melihat jauh ke depan melalui mazmur ini. Ternyata dia sedang menubuatkan tentang yang akan datang, tentang Mesias yang memberikan jaminan hidup bagi dia. Lalu di ayat yang ke-11 kita bisa melihat ayat 11 bagian A dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku
jalan kehidupan. Tidak ada yang bisa memberitahukan jalan kehidupan kepada kita selain daripada Tuhan. Kalau mungkin memberitahu jalan ke Suramadu itu mana ya? Kalau kita nggak pernah ke Suramadu misalnya, jalan ke Suramadu mungkin banyak yang bisa memberitahu gitu ya. Kalau jalan ke mana? Ke Bebek Sinjai di sana, oh pasti mungkin ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Ya. Tapi untuk jalan ke surga, nggak ada yang tahu selain Tuhan yang memberitahu. Makanya kalau Bapak Ibu mendengar jalan ke Roma itu banyak jalan ke Roma. Demikian juga banyak jalan ke surga. Itu bohong. Jalan ke surga hanya satu, yaitu Kristus. Karena dia datang dari sana dan dia tahu tempatnya. Bahkan sekarang dia datang dari sana, dia datang ke dunia dan kemudian balik lagi ke sana, mempersiapkan tempat di sana. Dan satu kali dia akan datang menjemput. Dan pasti kalau dia datang menjemput, pasti sampai kepada tujuan. Nggak akan tersesat, nggak akan kehilangan tujuan itu. Pasti. Maka dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bapak Ibu, kita bersyukur. Sungguh-sungguh saya sampaikan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini saudara tahu jalan kehidupan itu. Banyak orang mencari jalan kehidupan itu. Mereka masih meraba-raba. Jalan kehidupan itu seperti bayang-bayang yang gak jelas. Tapi saudara yang telah mendengarkan jalan kehidupan kita harus bersyukur. Jangan tinggalkan jalan kehidupan itu. Ada lagu Psalm gitu ya, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Jangan meninggalkan. Sudah ada di jalan kehidupan, jangan tinggalkan. Jalan kehidupan yang kita jalan ini, orang lain begitu banyak orang mencari jalan itu dan tidak menemukannya. Sekarang kita sudah ada di jalan itu, kenapa kita tinggalkan? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh menjalani jalan itu? Padahal orang lain berusaha mencari jalan itu dengan caranya, tapi tidak menemukannya. Mari kita sungguh-sungguh. Pemazmur katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Amin. Kalau kita ada di hadapan Tuhan, disitulah sukacita. Makanya saya katakan, kalau kita ini suka bersekutu dengan Tuhan, Tuhan baik bagiku. Ada sukacita melimpah-limpah, nggak ada muka murung lagi, nggak ada muka istilahnya, wah cemberut gitu ya. Ada sukacita melimpah-limpah karena ada Tuhan. Di hadapan Tuhanlah sukacita, bukan di bar, bukan di mana, di pantai mana. Memang bisa memberikan sukacita. Oh, lihat pemandangan gitu ya. Untuk kami tim misi, lihat, waduh, pulau-pulau kecil gitu ya. Pak Tobing mungkin pernah ke sana, waduh, pulau-pulaunya, wah enak, lautnya bersih, tidak seperti laut di sini gitu ya. Lautnya bersih, kita bisa lihat sampai dasarnya, pemandangannya indah. Tapi sukacita yang berlimpah-limpah itu adanya di hadapan Tuhan. Kita mau sukacita, amin? Datang di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak mau datang di hadapan Tuhan? Padahal di situ ada sukacita. Kenapa kita cari yang lain? Sukacita yang semu. Kita lebih tertarik dengan hal-hal yang lain. Seperti orang-orang yang mencari Allah lain ini. Maka bukan sukacita yang mereka dapatkan, kesedihan bertambah-tambah besar. Tapi di sini dikatakan bahwa sukacita itu berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada nikmat. Artinya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan itu. Kita bisa menikmati di tangan kanan Tuhan. Tuhan yang ada di kanan kita, di tangan kanannya
Dia memberikan nikmat itu. Artinya kita benar-benar bisa menikmati. Bukan hanya dari kata orang kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu indah, Tuhan itu memberikan sukacita. Tapi benar-benar kita menikmatinya. Kita mengalami. Bukan hanya hamba Tuhan yang berdiri di sini, Tuhan itu memberkati loh ya, Tuhan itu mengasihi. Tapi kita tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita tidak memiliki pengalaman itu. Tapi Daud menuliskan, di tangan kananmu ada nikmat, dan nikmat itu senantiasa, bukan sewaktu-waktu saja. Kalau nikmat di dunia ini, orang mencari nikmat, wah sebentar nikmat, habis itu hilang lagi nikmatnya. Yang ada penderitaan. Tapi nikmat yang dari Tuhan adalah senantiasa. Dan Tuhan menunjukkan ini kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kepastian jalan hidup orang percaya hanya di dalam Tuhan. Jadi kepastian bahwa Tuhanlah yang terbaik, kepastian bahwa karya Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian. Saya mengajak kita menyanyikan pujian karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Hidup yang baru yang hanya diberikan melalui salib Kristus. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kita nyanyikan pujian ini. Sambil kita mempersiapkan perjamuan Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan hanya Engkau saja Tuhan. Engkau memberikan hidup baru. Terima kasih. Menyucikan hati kami, memulihkan hati kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami.
menjadi baru. Salib Kristus yang mengubahkan jalan hidup kita, sehingga kita menemukan jalan kehidupan yang pasti. Tuhanlah yang mengubah kehidupan kita dari yang sia-sia menjadi mulia, menjadi berharga. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hari ini kita mau peringati tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Oleh sebab itu, nyatakanlah dengan iman. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan darah Kristus, darah salib Kristus yang menyucikan hati kita, yang memulihkan hati kita, yang menyucikan dosa kita, yang melayakkan kita untuk menikmati sukacita di hadapan Tuhan, yang menyediakan segala berkat-berkat rohani bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu, kau hidup. Bapak Ibu yang mau angkat tangan silakan. Karena salibmu, kau hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, kami hidup karena salibmu. Kami menang. Saya mengundang Bapak Sony Garin untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Benar Tuhan, firman-Mu merupakan jawaban bagi kami, kepastian jalan orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah dunia yang mencari kepastian hidup, kami segelintir orang yang mendapat kemurahan, sehingga kami boleh mengalami jalan kehidupan itu bukan dari tempat lain, tetapi hanya dari Tuhan. Tuhan yang menebus kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman Tuhan mengajar kami, kalaupun ada di antara kami yang terlena
di dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan. Secara pribadi hamba-Mu juga diberkati oleh firman hari ini. Siapa yang baik, bahkan siapa yang terbaik dalam kehidupan kami selain hanya Engkau Tuhan? Tidak ada yang lain. Mungkin si A, si B baik kepada kami, tetapi si A, si B tidak mati untuk kami. Si A, si B tidak berkorban nyawa, tidak bisa menyediakan keselamatan bagi kami. Hanya Engkau saja yang mau turun ke dunia mencari kami orang berdosa, mengangkat kami dari lumpur dosa, menjadikan kami kehidupan baru di dalam Tuhan. Tuhan, ini janji komitmen kami. Selagi ada waktu, mari Tuhan ingatkan kami kembali untuk tetap mau berada di hadapan Tuhan, karena di situ kami mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Ada jam-jam ibadah yang Tuhan sudah siapkan. Ada jam-jam ibadah yang Tuhan sudah berkatkan bagi kami jemaat di Johor. Mari Tuhan ingatkan kami untuk hadir, untuk datang, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jalan kehidupan, kepastian yang Tuhan sudah berikan lewat kematian, kebangkitan Tuhan. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu, dan kehidupan kami penuh dengan kepastian sampai kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan. Segala kepujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Kasih Cipua yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu sebagai salah satu penatua di gereja ini. Tuhan berkati hamba-Mu beserta dengan istri, kedua anaknya. Tuhan memberkati, jadikan keluarga ini berkat dimanapun mereka berada. Dan juga seluruh jemaat yang hadir di sini tanpa terkecuali sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami akan pulang dengan membawa sukacita pemulihan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami kembalikan puji hormat hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ibadah yang sudah kami jalani, dan juga kami berterima kasih untuk ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan tolong kami lebih lanjut untuk kami dengan sukacita mau beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk ucapan syukur ulang tahun dari anak Haris Asirait yang berulang tahun 17 Oktober 2022, genap usia 8 tahun. Kiranya Tuhan menyertai dan sehat senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Pemohon Oma Betty. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemulihan Bapak Freddy Van Hoff, supaya Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Dan juga kami berdoa untuk anak dari Ibu Rina agar kembali melayani dan beribadah kepada Tuhan. Pemohon Ibu Rina. Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Ada yang berulang tahun, ada yang sakit, ada yang didoakan supaya kembali beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Berkat yang sempurna itu datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang melawat, menolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Juga seluruh sidang jemaat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati kami semua. Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengenal pergumulan-pergumulan kami, dan kami berdoa Tuhan juga memberkati kami. Sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini juga Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka sehingga hari-hari yang akan datang mereka juga datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami mau menerima berkat Tuhan, berkat yang sempurna dari Tuhan.
sidang jemaat, saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulang membawa seluruh berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.